Oke ya teman-teman, hari ini kita mau review speaker terbaru yang punya Ashley, dan ini saya akan review secara detail. Nanti mesinnya juga saya bongkar karena saya penasaran di dalamnya. Tapi ini udah saya buka mesinnya, cuma belum saya videoin. Dan ini speaker Ashley JOS 15, dan nanti saya juga akan review JOS 12 nya. Ini speaker 15 in, harganya udah di atas 2.500.000. Harganya setara dengan Bariton yang 15 MHWR. Ini kalau asli ini harganya ada yang lebih tinggi, ada yang harganya segitu ya. Dan ini bagus, untuk tampilannya ini keren. Dia udah ada busa anti airnya. Dan untuk spesifikasi dari aslinya sendiri tidak ada sama sekali spesifikasi powernya berapa, ukuran tweeternya berapa, dan ini ukuran woofer yang 15 in, serta di sini ada tweeternya. Nanti teman-teman bisa cek. Nanti kita cek untuk tweeternya seperti apa. Dan ini grill depannya nanti juga saya coba buka. Dan ini terbilang boxnya tipis, dan ini tipis banget malah, tapi desainnya ini seolah-olah seperti karbon ya. Tapi ini buat saya pribadi terlalu tipis, tapi suaranya ini enak, namun tidak bisa kencang banget atau tidak terlalu lantang. Dan ini grill untuk aslinya, ini untuk emblem aslinya ini udah paten ya. Dan buat teman-teman nanti yang mau pakai tripod, khusus teman-teman yang mau pakai tripod, itu jangan asal beli tripod, karena ini enggak ada baut untuk ngencengin ke tripod, dan lubang untuk ke tripodnya pun pendek. Jadi teman-teman harus nyari tripod yang benar-benar pas seperti ini punya Bariton. Ini aja masih goyang-goyang ya. Nah, harus yang benar-benar pas tripodnya, karena ini enggak ada baut tempat buat ngencengin tripod. Dan untuk roda udah ada, tapi rodanya kecil. Ini direkomendasi untuk di dalam ruangan. Memang suaranya lebih diprioritaskan untuk di dalam ruangan. Dan handle-nya udah ada, serta ini enggak terlalu berat banget. Dan aki ini udah menggunakan aki kering. Dan untuk pelengkapannya dapat mic wireless. Ini mic wirelessnya sama dengan punya Hot Wheels yang Party 15 UHF. Tapi untuk fitur mikrofonnya ini keren. Fitur mikrofonnya keren. Dan untuk adaptor, remote, buku, nah buku panduannya cuma begini aja, tulisan aja ya, nggak ada spesifikasi lengkapnya atau ukuran woofernya berapa. Nah, kita langsung aja. Oke, ini untuk tombol ngidupinnya, ini untuk DC, dan ini untuk input mic. Jadi teman-teman bisa nambah mic satu lagi. Dan ini input untuk aux in, atau dari HP, dari TV juga bisa langsung ke sini. Dan USB udah bisa, memory card belum. Serta ini ada volume, bass, treble, modenya ada apa aja ya. FM mode, AUX input. Dia ada Bluetooth, radio, USB, aux in, dan record. Ini bisa recording, jadi buat teman-teman yang mau record bisa. Dan repeat, mic priority ini udah bisa. Kita coba cara mic priority-nya seperti apa ya. Bluetooth mode. Nah, ini walaupun volumenya saya kecilin, kalau kita ganti ke mode Bluetooth, ini tetap bunyi ya, walaupun volumenya kecil. Nah, ini on kalau mic priority, off, brief dan play atau pause. Dan ini juga udah support TWS.
dan ini untuk tombol next. Serta di sini ada pengaturan mic vol. Nah, ini mic volume, mic volnya dan ini echo. Ini sebenarnya echo-nya lebih banyak delaynya ya daripada echo-nya nggak terlalu enak. Buat saya nggak terlalu enak. Tapi kebantu reverb. Reverbnya ini berguna. Ini bermanfaat banget buat teman-teman yang suka speaker yang ada reverbnya. Kalau echo-nya saya nggak masuk sama sekali. Ini kita udah ngomong echo-nya, delaynya masih ada dan delaynya masih jeda 2 kali. Nih kita contohin ya mic-nya ya. Cek. Ini reverbnya saya matiin dulu. Cek. Nah, ini kayak reverb, echo tapi reverb. Cek. 1 2 2. Cek. 1 2 2. Nah, ini efek echo-nya ya. Sebenarnya fungsinya lebih ke efek reverb itu. Cek. Nah, ini masih ada kan cik 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 gitu. Jadi dia lebih banyak delaynya. Jadi untuk ngatur echo-nya lembut, bass mic-nya lembut, treble mic-nya enak itu nggak bisa. Karena ini udah settingannya langsung volume. Cek. Nah, ini kalau teman-teman pakai reverbnya, saya jauhin dulu ya. Ini mikrofonnya jangan diadu ke Twitter. Jarak 2-3 meter kalau diadu ke Twitter, volume maksimal. Volume segini aja udah storingnya lumayan. Tapi kalau volume segini, teman-teman ada jarak 1 meter, 1,5 meter itu masih aman. Cek. 1 2. Nah, ini reverbnya saya naikin lagi. Dan ini berhubung saya pakai tripod jadi nggak feedback ya. Ini kita tanpa trip. Cek. Cek. 1 2 2. Cek. Nah, ya buat teman-teman jangan terlalu banyak reverbnya karena nanti ada bunyi tweet yang seperti itulah. Rata-rata kelemahan reverb tuh begitu. Twitternya sering ngeluarin suara decit. Cek. 1 2 2. Cek. Nah, ini kalau full ya. Cek. 1 2. Nah, ini fungsinya sebenarnya buat delaynya reverb. Cek. 1 2 2. Cek. Enakan yang ini. Cek. 1 2 2. Cek. 1 2 2. Cek. Cek. 1 2 2. Ini untuk middle vokalnya kurang detail banget ya, kurang detail. Tapi buat reverb ini udah enak banget. 15 in dapat reverb, bisa record juga. Dan buat teman-teman yang mau buat di indoor, ini rekomen ya buat teman-teman yang mau karaokean yang butuh reverb. Tapi kalau teman-teman tidak perlu reverb tapi echo-nya enak, bisa beli merek lain. Cek. 1 2 2. Cek. Lu C 1 2. Oke, sekarang kita bongkar dalemannya. Ini nanti teman-teman kalau yang punya speaker ini disarankan dikasih peredam dalamnya supaya suaranya jadi enak. Oke ya, ini untuk dalemannya dan ini boxnya tipis banget emang. Jadi suaranya nggak bisa kenceng dan ini udah di set, walaupun teman-teman kencengin pun nggak bakalan pecah suaranya karena volumenya nggak terlalu besar banget. Jadi rekomendasinya untuk di indoor. Nah itu ya teman-teman, itu tempat aki satu, ini tempat aki, itu buat aki. Nah untuk speakernya pakai ini ya, dan itu tweeternya sekitar 1 in atau 1,5 in lah, nggak kelihatan. Dan ini dalamannya, ini kopong. Nah ini kopong ya.
Jadi lebih rekomendasi buat teman-teman yang mau order Asley ini disarankan untuk di dalam ruangan. Kalau untuk di luar ruangan atau vokalnya lantang banget ini enggak ya. Vokalnya enggak terlalu lantang. Tapi reverbnya ini enak. Oke, sekarang saya pasang dulu dan kita tes vokal, langsung tes kalau kita gunakan untuk musikan. Jadi kita nggak usah bongkar depannya karena udah tweeternya udah ada di atas, ukurannya sekitar 1 sampai 1,5 in. Oke ya teman-teman, ini kita setnya segini ya. Treble-nya tinggi, ini bassnya walaupun kita tinggiin pun nggak masalah. Treble-nya harus dikurangin karena agak terlalu tinggi high-nya. Dan ini lebih rekomendasi teman-teman yang suka main atau karaokean lagu-lagu band, lagu-lagu pop, itu lebih rekomendasi beli tipe ini. Kalau untuk dangdutan ini kurang jeduknya kurang, karena lebih ke kalem suara bassnya. Ini ya. Teman-teman, jadi suara bassnya itu bulat dan Oke teman-teman, ini untuk jeduknya berasa, ini jeduknya berasa tapi boxnya kurang mendukung. Ini coba saya ganti, saya taruh di bawah dan teman-teman bisa dengerin perubahannya. Nanti kalau ditaruh di atas kayak suaranya ada yang berisik dari box itu. Coba ya. Lancarkan kembali BAB secara cepat dan hati-hati. Oke teman-teman, ini kita tes reggae. Oke ya teman-teman, ini volume barusan udah full, jadi teman-teman jangan diangkat lagi bassnya. Kalau teman-teman angkat lagi bassnya, suara yang tadinya enak jadi nggak enak karena boxnya kurang mampu buat ngedukung karakter suara. Jadi lebih rekomendasinya teman-teman main di jam 2 untuk bass dan treble-nya maksimal jam 2 itu masih enak di telinga. Dan treble ini nggak boleh tinggi banget karena high-nya lumayan tinggi. Untuk speaker ini high-nya lumayan tinggi, malah middle-nya kurang, lebih ke high dan bass-nya yang lumayan tinggi. Oke coba ya, ini kita coba matikan.
ya. Jadi ini middle-nya kurang tinggi sedikit. Ini kalau middle-nya lebih tinggi lagi enak suaranya. Dan ini buat teman-teman yang mau menggunakan speaker untuk di outdoor, untuk di indoor, dan buat dia ini masih ke cover lah, area semi outdoor masih ke cover, dan lebih ke apa ya, suaranya nggak lembut tapi buat dangdutan enak. Dan ini ada pembatasan, jadi powernya nggak bisa kenceng banget. Radiusnya cuma sekitar, untuk radius bass itu sekitar 10 sampai 15 meter maksimal. Masih enak di telinga, dan lebih dari itu udah kurang keluar suara bassnya. Aku pinjam 3 juta.